Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guntur Siberson, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2020. Dan saya juga merupakan peserta mata kuliah Government and Public Affairs. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi publik pemerintah, sistem umpan balik pemerintah, dan pengelolaan media pemerintah. Apa sih topik yang akan kita bahas kali ini? Nah, untuk komunikasi publik pemerintah sendiri, maka yang akan dibahas tentang landasan hukum, tujuan, peran dan tugas, serta refleksi. Nah, jadi berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik ya, yaitu tentang eh, pengelolaan komunikasi publik itu, instruksi ini ditunjukkan untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Nah, kalau di pemerintah kabupaten, di pemerintah pusat ini untuk komunikasi publik pemerintahnya dijalankan oleh Kominfo. Apa sih tujuan dari komunikasi publik pemerintah ini? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, tentu saja menyerap aspirasi publik. Jadi, zaman sekarang itu nggak bisa, pemerintah itu hanya membuat kebijakan dan menjalankan kebijakan itu hanya berdasarkan apa yang ada di pikiran pemerintah. Jadi pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakat eh, karena ada apa ya, timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, begitu juga dengan sebaliknya. Jadi kalau di eksekutif itu kita sering mendengar dan itu tentang jaring asmara. Nah, itu adalah menjaring aspirasi masyarakat di badan eksekutif. Kemudian yang kedua, menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah. Nah, seringkali kebijakan itu sudah dibuat, undang-undang juga sudah dibuat, tetapi masyarakatnya banyak yang tidak tahu dan belum tahu. Nah, misalnya kayak pada saat pandemi ini, contohnya kasus BLT. Kemudian program-program dari Kementerian Pendidikan, dari Kementerian Kesehatan. Nah, dan ada gap ya, maksudnya ada jarak menyampaikan informasi tersebut ke kelompok yang membutuhkan. Ya, kemudian apa sih peran komunikasi publik pemerintah? Perannya yaitu menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya tentang kebijakan dan program pemerintah. Yang kedua, menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat. Yang ketiga, menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, dan berkualitas. Nah, dalam masa pandemi gini kan orang bingung ya, harus kepada siapa menyampaikan. Ya, dan inilah fungsi Kominfo tadi, fungsi dari komunikasi publik pemerintah juga, bahwa harus ada narasi tunggal dari pemerintah. Misalnya kebijakan-kebijakan seperti vaksin. Nah, jadi Kominfo itu harus sebagai menyebatani seluruh halayak, seluruh pendengar, seluruh publik untuk membuat saluran penyampaian. Kemudian eh, komunikasi publik pemerintah yaitu mengkoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik. Nah, jadi kan seringkali ini problem ya. Misalnya lambat sekali, informasi itu lambat sekali beredar gitu. Sementara kita harus paham konteks negara Indonesia itu negara kepulauan. Nah, oleh karena itu bagaimana Kominfo itu bisa menyampaikan satu informasi untuk bisa dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu. Dan juga harus tahu bahwa masing-masing daerah sudah memiliki karakteristik daerahnya sendiri gitu. Dan juga meskipun ini nih era digital ya, tapi belum semua lapisan masyarakat itu mendapatkan akses untuk internet gitu. Oleh karena itu selain akses online, saya kira juga forum-forum offline dan seperti channel-channel offline juga harus menjadi perhatian pemerintah.
semua masyarakat mendapat, jadi sehingga semua masyarakat itu mendapat akses informasi. Nggak cuma yang melek internet aja, tapi yang kurang informasi, kurang internet juga bisa mendapatkan informasi. Jadi kemudian tugas Kominfo eh, menyusun narasi tunggal yang mudah dipahami, juga menggunakan bahasa yang masyarakat itu paham gitu, nggak susah. Seperti contohnya pada saat pandemi, pemerintah banyak menggunakan bahasa asing yang mungkin tidak semua masyarakat itu tahu. Kayak mungkin hanya kelompok-kelompok terdidik aja yang tahu istilah seperti physical distancing, social distancing. Kan nggak semua orang paham gitu loh. Nah, jadi kalau perlu itu Kominfo bisa mengemas info-info tadi itu dengan kalau bisa dengan bahasa daerah gitu agar semua publik itu bisa merasakan, bisa paham apa yang ingin disampaikan. Nah, jadi dan juga eh, refleksi kenapa bisa munculnya infodemik. Nah, isu infodemik ini selama pandemi meningkat ya. Jadi di mana virusnya lebih lambat lambat berkembang ketimbang dengan infonya. Nah, jadi infodemik itu adalah informasi yang berlebihan dan tidak dapat dilacak kebenarannya. Gitu. Jadi ya itu tadi seharusnya Kominfo bisa menjadi satu-satunya pacuan informasi yang dimana masyarakat bisa percaya kepada Kominfo. Jadi sehingga tidak ada infodemik seperti ini. Nah, jadi kemudian infodemik ini diperparah lagi dengan ketidakmampuan pemerintah sebagai otoritas yang berwenang gitu. Jadi harusnya ya itu tadi Kominfo harus menjadi satu-satunya pacuan dalam penyampaian informasi. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan tentang sistem umpan balik pemerintah atau sistem aduan. Nah, jadi landasan hukumnya seperti biasa harus ada landasan hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 dan juga tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013. Nah, apa yang dibahas dalam undang-undang tadi? Ada dua garis besar, yaitu tentang pelayanan penyelenggara pelayanan publik gitu. Apa yang isinya yaitu untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelola pengaduan. Nah, kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia itu ada beberapa pasal yang bisa kita pahami. Pasal 1 di ayat 5, 6, dan 7 menjelaskan tentang pengelola pengaduan dan juga tentang apa itu si pengadu. Jadi siapa aja pengelola? Pengelola pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara kelola pengaduan. Dan pengadu adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk atau perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik. Kemudian pasal 2 tentang hak pengaduan dan kewajiban penyelenggara. Nah, dalam pengelolaan pengadu, penyelenggara tadi itu wajib mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan. Seperti yang tadi komunikasi publik pemerintah, jangan sampai masyarakat itu nggak tahu sebenarnya mekanismenya itu gimana, prosedurnya itu gimana. Jadi materi ini saling keterkaitan gitu loh. Kemudian di pasal 3 sarana pengaduan memperhatikan kepentingan kelompok rentan atau berkebutuhan khusus. Nah, jadi eh, pengadu itu bisa siapa saja, termasuk saudara kita yang kelompok rentan atau berkebutuhan khusus. Nah, jadi pihak penyelenggara pengaduan wajib memfasilitasi baik itu apakah bisa mengadu lewat eh, suara untuk teman-teman kita yang tidak bisa melihat, mengetik gitu,
Dan bagaimana tentang saudara-saudari kita yang aksesnya itu jauh, apakah ada solusinya pengadu melalui online, melalui website, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu tadi, disusun memperhatikan kelompok rentan atau berkebutuhan khusus, kemudian harus terbuka bagi publik dan diinformasikan melalui sistem informasi pelayanan publik pada setiap penyelenggara. Materi ini juga akan berkaitan dengan materi yang ketiga tentang media pemerintah. Kemudian pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Nah, jadi peraturan presiden tadi meliput semuanya. Semuanya dijamin oleh undang-undang dan instruksi presiden. Kemudian pengelolaan media internal pemerintah. Mengapa penting? Hal ini penting karena tuntutan memberikan pelayanan publik yang terbaik dengan memanfaatkan teknologi. Jadi, electronic public relation menggunakan media sebagai sarana publisitasnya. Ruang lingkupnya media internal untuk publik internal dan juga publik eksternal. Nah, mengapa pemerintah harus media sosial? Nah, seperti yang materi di awal tadi tentang komunikasi publik pemerintah. Nah, sosial media merupakan salah satu sarana dari sekian banyak sarana yang ada. Sedangkan sarananya itu bisa dilihat bahwa above the line tentang bisa itu melalui media cetak, radio, TV, dan mungkin SMS ya itu termasuk ya. Kemudian through the line melalui media online dan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Dan below the line. Jadi melalui tatap muka, media luar ruang. Kalau di Indonesia itu ada kayak pertunjukan rakyat, seminar, dan lain sebagainya. Jadi pengelolaan media internal pemerintah itu luas ya, masih bisa melalui apa saja, nggak terfokus pada website saja sebenarnya. Nah, jadi media sosial adalah media interaktif. Humas harus dapat mengikuti ritme media sosial, berkomunikasi secara langsung dan memberikan respon dengan segera. Nah, jadi mengapa penggunaan media sosial pemerintah? Nah, jadi media sosial itu menjangkau publik yang sangat luas, sehingga diperlukan pemahaman dan penyebaran informasi dan cara berkomunikasi lintas budaya. Nah, seperti itu tadi yang saya katakan, kalau bahas Indonesia itu kan konteksnya luas. Jadi bagaimana Kominfo bisa mencapai kayak 200-300 juta penduduk di Indonesia dengan lintas budaya, beda agama, dan lain sebagainya. Dan untuk menghindari stigma ini, Humas tentu harus mampu menyeimbangkan antara peran media komunikasi online dengan komunikasi langsung dengan publiknya, terutama publik internal yang secara fisik dan geografis sangat dekat. Kemudian, apa manfaat sosial media pemerintah? Nah, jadi mendorong efisiensi pemerintahan dan memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun. Kemudian menghadapi perkembangan zaman dan juga sarana komunikasi di saat krisis dan bencana alam. Salah satunya pandemi itu tadi. Jadi menggunakan sosial media sebagai upaya dalam menyebarluaskan informasi dan dan ini juga sebenarnya juga sangat menguntungkan gitu loh bagi pemerintah. Bukan hanya itu, ada juga etika bermedia sosial. Nah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan pedoman penggunaan media sosial yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah. Apa saja isinya? Nah, menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah, memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas. Nah, ada banyak. Nah, teman-teman bisa searching sendiri kalau misalnya penasaran. Tapi harus searching ya, karena kita sebagai BR harus tahu ini apa
Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2012 itu apa gitu isinya. Nah, perencanaan media sosial selain terakhir memberikan gambaran menyeluruh mengenai program media sosial yang akan dijalankan. Kemudian menentukan jadwal hingga pembuatan pendistribusian konten media sosial. Menunjukkan variasi jenis dan topik konten media sosial yang mudah disesuaikan dengan pesan utama lembaga. Nah, jadi ketiga materi ini sangat berkaitan antara komunikasi publik pemerintah, sistem aduan, dan eh, pengelola media internal pemerintah. Media internal pemerintah juga bisa menjadi sistem aduan ketika ada publik yang mengadu lewat sosial media. Kemudian juga bisa menjadi sarana komunikasi publik pemerintah. Eh, Ya mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.